tahun depan tidak ada lagi nama saya, sudah kembali ke rahmatullah. Nah itu dia. Ibu bapak tak pikir takut saya begitu. Itu yang saya tunggu-tunggu. Lama sekali ya Allah. Lama sekali kau panggil saya mati. Lama sekali. Sampai bini saya bilang jangan berdoa begitu Pak. Siapa sangka aroma kematian kami dicaci maki oleh kafirun wal munafik. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kematian kami dicaci maki oleh orang-orang yang takwa. Subhanallah, kematian yang sangat dirindukan dan dicemburui. Dari penjara, penyakit itu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dokter bilang pembengkakan jantung, dokter bilang lambung, macam-macam penyakit. Saya bertahan sampai hari ini. Ibu, sekarang kita lihat bagaimana realita bangsa kita ini. Jangan kita cuma pikir, oh kita aman-aman saja. Negara Malaysia sana tidak tahu bagaimana struktur pemerintahan kita di Indonesia. Dan Jokowi itu dianggap baik sekali. Rendah hati, sepatunya murah, bajunya murah. Betul, tapi haus kekuasaannya luar biasa. Sampai sekarang tidak mau lari dari apa ini? Apa namanya? Kamera. Mau muncul terus. Ya kita doakan Pak Prabowo hati-hatilah Bapak, karena kalau tidak Bapak akan tergelincir. Nah, ada satu kalimat saya tidak suka ke Prabowo. Saya yang pilih Gibran. Bukan Gibran punya mau. Nah, tadinya kita puji Prabowo ini, sudah berhasil. Terus saya bisa bayangkan, berarti nafsu Prabowo ini yang penting jadi pemimpin. 2 kali kita perjuangkan Prabowo sampai keluar masuk penjara. Ternyata wataknya seorang jenderal tidak bisa menjamin. Pertikaian mulai terjadi, saling buka kartu antara Jokowi dan orang-orang Cina 9 cacing. menjadi khotib Jumat bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha kemarin. Semasa hidupnya beliau kerap melontarkan kritikan pedas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita tersayang dan juga saudara seperjuangan mualaf di dalam dakwah, Ustadz Yahya Waloni di Makassar kemarin. Nah, informasi itu baru ada subuh kepada saya. Saya sedang ada kajian di PGC di Celilitan. Lalu saya berbagi kepada Ustadz Kodondi yang juga sudah mendapatkan sebelum saya sudah mendapatkan informasi. Lalu ada ustadz-ustadz lain dan para tuan guru lain sudah mendengar itu. Saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwanul muslimin di seluruh Nusantara, terutama di Jakarta, setelah mendapatkan kabar tersebut kosong, tidak ada lagi kabar lanjutannya, sehingga dengan segala rasa kebutuhan Kainama, Kodondi, Kohani, Ustadz Ipung, Ustadz Tony di Solo, lalu para ustadz dan tuan guru di Jakarta, Ustadz Saripudin, dan semua ustadz, Om Jose Asmanu, wartawan senior kita, semua mencari informasi tentang apakah memang benar jenazah tuan guru Yahya Waloni sudah tiba di Jakarta dari Makassar, dan kami kosong, tidak mendapat kabar. Sehingga kabar terakhir yang kami dapati adalah dari Ustadz Iwan yang ada di Arimatea, memberikan kabar bahwa beliau, jenazah dari Ustadz Yahya Waloni telah dimakamkan di Purwakarta. Atas nama Ayah Sofia Mualaf Center Nasional YouTube channel, dan juga tentu saja
seluruh mu'alaf yang ada di lingkungan Kainama mengabarkan kepada saudaraku semuanya bahwa jenazah beliau sudah dilaksanakan pelayanannya yang secara baik dan secara layak berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Kainama tidak ada di sana? Karena Kainama tidak mendapat informasi. Kainama mencari informasi itu, tetapi tidak dapat. Dan Allah menenangkan hati Kainama bersama seluruh tuan guru dengan informasi dari Ustadz Iwan di Arimatea. Saudaraku sayang muslimin wal muslimin rahimahullah, ikhwanul muslimin dimanapun Anda berada, mari yang terbaik adalah kita memberikan doa kepada guru kita, saudara kita pejuang mujahid mu'alaf Yahya Waloni Ustadz, agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, menerangkan kuburnya, mengharumkan kuburnya, dan juga diberikan kelegaan sebagaimana raudhahnya Allah, taman surganya Allah. Dan kepada keluarga diberikan kekuatan serta penghiburan yang hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga cintanya Rasulullah Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya masih di jalan, ini biasa di arah Jonggol, karena saya mau masuk ke Purwakarta lewat Jonggol. Saya mau masuk ke Purwakarta lewat Jonggol. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu dikejar oleh Kainama, insya Allah saya hanya menitipkan doa, dan seluruh warga muslimin wal muslimah rahimakumullah itu mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendoakan beliau. Itu saja. Jika tidak bisa, maka kami tidak bisa paksakan, karena keadaan juga hujan dan juga perjalanan ke sana ke Purwakarta dengan menggunakan motor. Muslimin wal muslimah, mari kita berdoa saja, ya, dan mengucap syukur bahwa Allah telah memberikan yang terbaik buat guru kita Ustadz Yahya Waloni. Demikian informasi dari Kainama. Kainama minta maaf, yang sebesar-besarnya minta maaf. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Salam. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kiranya video ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Teman-teman, kita sudah menyaksikan dari beberapa cuplikan video yang sudah kita upload teman-teman ya, di mana seorang Ustadz Yahya Waloni sebagai almarhum teman-teman ya, selama hidupnya dia meninggalkan kesan-kesan yang menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati agama lain teman-teman. Namun kita sebagai orang yang selalu difitnah, sebagai umat yang selalu dihina dan dikafir-kafirkan oleh Ustadz Yahya Waloni, namun kita tetap memberikan pengampunan kepadanya, karena itu sudah menjadi ajaran dari Tuhan Yesus, dan bahkan Tuhan Yesus sudah mendahului kita memberikan teladan. Sekalipun ada orang yang mencaci, meludahi dia tetap mengampuni. Dan teman-teman, kalau perlu kita tahu, ini ada banyak orang yang menganggap bahwa kematian seorang penghujat itu adalah kematian yang dicemburui. Kenapa? Karena matinya atau meninggalnya dalam keadaan sedang berceramah. Nah teman-teman, ini adalah hal-hal yang menjadi pembelaan pengikut-pengikutnya. Tetapi percayalah bahwa setiap orang yang menghujat nama Tuhan, dia akan pasti dihukum mati, karena firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Yesaya 5 ayat 24, sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan
berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Nah teman-teman, kita tahu bahwa selama ini ya, karena Ustadz Yahya Wahloni mengaku dirinya sebagai mantan pendeta yang mungkin sebelumnya dia pernah memberitakan tentang kebenaran, tetapi justru dia menyangkal kebenaran itu, dia meninggalkan kebenaran itu, bahkan dia serang balik dan menghancurkan kebenaran itu sendiri. Nah, dan bahkan kita lihat ceramahnya, di mana kalau dia tidak mengkritik pemerintah, menghina pemerintah, maka yang dia hina sendiri adalah umat agama lain dan dia menghina Tuhan itu sendiri. Nah, itu dia yang saya sampaikan teman-teman hari ini, dan kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua, menyadarkan dan meneguh, menjadi teguran dan mengedukasi saudara-saudara kita yang menghina ajaran Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.